ada. Sampai ini semua kan awalnya kita semua ini awalnya tidak ada. Tahu-tahu diadakan. Lahir di Cikampek, lahir di Cirebon, lahir di Indramayu, lahir. Terus sekarang kumpul di Villa Karawangi. Mungkin 10 tahun, 5 tahun, 15, mati lagi, nggak ada lah. Lagi lah buat apa? Buat apa? Wong awalnya tidak ada, terus tidak ada lah. Lagi lah buat apa diciptakan? Sia-sia kita diciptakan ini. Nggak ada gunanya. Apa gunanya? Coba saya mau nanya. Kita itu awalnya tidak ada, terus diadakan. Ada yang lahir di sini, di sana, di semua macam-macam. Terus nanti mati tidak ada lah lagi. Sia-sia apa enggak? Sia-sia. Sampean mulai lahir sampai mati itu sia-sia. Kalau ruhania sampean tidak sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hidup sampean selama di dunia ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 90 tahun itu sia-sia. Wong awalnya sampean tidak ada, terus sekarang ada, nanti tidak ada lah, sia-sia udah. Maka hidup sampean di dunia ini akan menjadi berarti kalau ruhania sampean, jiwa sampean itu tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka saya sering ngomong, saya ngaji itu ngajak mikir. Ya kalau yang diajak mikir enggak ini ya repot. Wah, Gus Wahid kalau ngaji berat ya mikir ya, kalau kata Cak Lontong mikir. Kalau enggak mau mikir ya repot. Summa innaka tahduru, maka hadirlah di majelis ilmu. Majelis ilmu itu bisa mikir sampai pasti akal itu akan hidup. Oh, saya hidup ini punya anak, kerja, punya ini saya harus itu mikir. Nah, tapi kalau sampean sebatas pikiran itu soal duniawi, capek sampean sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai seorang ayah dan seorang suami, sampean harus menafkahi. Itu kalau sampean tujuannya hanya sekedar nyari duit, capek. Pasti capek. Padahal Ibnu Athaillah ini termasuk ulama yang berani ngomong bahwa antara orang ibadah dan orang kerja itu sama kedudukannya. Jadi sampean kerja terus sama ada orang ibadah terus itu sama sebenarnya, kedudukannya sama. Tinggal seberapa niat keikhlasannya. Kalau sampean ibadah terus demi untuk dipanggil biar kamu disebut orang soleh, maka derajat sampean turun. Sampean kering ke masjid, sering wiridan, ternyata ujungnya pengen dipanggil oleh orang soleh, oleh orang baik. Itu sampean derajatnya turun. Tapi kalau sampean niat kerja, niatnya sampean kerja karena diperintah Allah, karena mengikuti aturan Allah, dan semua kewajiban-kewajiban itu sampean nafkahi, maka kedudukan sampean di atas orang yang ibadah tadi. Tapi ya sebaliknya, kalau sampean niat kerja hanya sekedar nyari duit ya sama. Ini Torekot Sadiliyah ini termasuk torekoh yang berani menggebrak. Karena apa? Antara orang yang beribadah dan bekerja itu diposisikan sama. Nah, selama ini kita tahu kalau orang yang beribadah itu lebih unggul dibanding orang yang bekerja. Enggak. Di hadapan Allah sama. Tergantung seberapa niat dan keikhlasan itu. Maka kalau sampean ingin menjauhi maksiat, maka sering-sering datang ke majelis ilmu. Wa in kana umuraka qalilan, apabila umurmu pendek, yasiru kasiron, maka akan jadi panjang. Majelis ilmu ini bisa menjadikan umur pendek jadi panjang. Sampai kalau sering ini, maksudnya pendek jadi panjang, saya ulangi lagi,
bukan soal hitungan nominal yang awalnya mestinya ditakdir Allah umur 50 tahun jadi panjang jadi 100 tahun, bukan, tapi kualitas hidup umurnya, ya, kualitas hidupnya. Bihusulil imani, karena berhasil menghasilkan keimanan, wal khusu'i, dan khusuk takut kepada Allah, wal khudu'i, dan andap asor. Andap asor itu ya sopan santun. Wal khosyatilah, dan takut kepada Allah. Wa tadabburi, dan sering angen-angen. Angen-angen itu apa? Sering, kita itu sering berpikir, oh iya hidup itu begini ya, oh iya saya punya anak harus sekolah, itu namanya angen-angen. Sampai angen-angen terus, maka mentoknya nanti ya itu sampean awalnya tidak ada, terus diadakan, terus tidak ada lagi. Wat tadzakkuri, dan ingat, selalu ingat, wanahuyas, dan lain-lain. Kalau sampean hadir di majelis ilmu, maka sampean akan menghasilkan umur yang pendek jadi panjang. Maksudnya panjang kualitasnya. Jadi kualitasnya tambah panjang, kualitasnya tambah top. Jadi biasanya sampean baca la ilaha illallah itu 1000 kali, tapi tidak ada asarnya. Tapi karena sampean sering masuk ke majelis ilmu, sampean membaca la ilaha illallah 1 kali, itu sama kayak 1000 kali. Contohnya kayak Lailatul Qadar. Ketika sampean Lailatul Qadar, menemukan Lailatul Qadar, itu sampean sholat 1 kali kayak 1000 kali. Ini sama. Maka kalau sampean, saya sering katakan, sampean wudhu bener, ya saya wudhunya bener, tapi kalau tidak tahu ilmunya repot. Sampean sholat caranya bener, tapi kalau tidak pernah, ya repot. Ya. Maka orang yang punya ilmu itu pahalanya pasti double-double. Pahalanya pasti double-double. Maka sebagian kitab itu ada yang mengatakan begini, orang yang membaca Al-Quran dan dia tahu kenapa dibaca dhammah, fathah, jer, itu pahalanya 700. Pahalanya 700. Nah, sampean baca Quran pahalanya 1. Nah, kalau orang-orang yang ini pahalanya 700. Nah, itu maksudnya kualitas tadi itu. Walau araftal imana ma qarabtal isya. Walau arafta mongko lamun nginawali sira al imana ing iman. Ma qarabta mongko ora marek sira al isyana ing maksiat. Jika Anda mengetahui iman, jika Anda faham tentang iman, jika Anda tahu sejatinya iman itu apa, maka sampean tidak akan mendekat kepada maksiat. Saya sudah pokoknya wiridannya itu pokoknya sudah nggak usah banyak-banyak, yang penting tidak maksiat. Jadi tirakatnya zaman akhir itu pokoknya nggak maksiat. Ya, maksiat itu banyak maksiat itu. Nah, sedikirnya tidak usah banyak-banyak, yang penting sampean bismillah mulai sekarang niati saya mau berhenti tidak melakukan maksiat. Ini maksiat itu kadang nggak disengaja kok, tahu-tahu di depan mata, tahu-tahu di depan, gitu ya. Istirakatnya pokoknya nggak maksiat. Nggak maksiat itu sudah luar biasa. Walau arafta, maka apabila kamu mengetahui kedudukan iman, kamu mengetahui sejatinya imanmu, kamu tidak akan mendekat kepada maksiat. Lah pertanyaannya, iman itu apa?
Iman itu apa? Al-iman huwa aqdun fil qalbi iqraran bil lisan wa amal bil arkan wal qawlu bil lisan wa tasdiqi bil qalbi wal amal bil arkan. Jadi kalau sampean nanya iman itu apa? Iman itu meyakini di dalam hati, mengucapkan di lisan, menjalankan dengan perbuatan. Maka tiga ini harus klop, harus ketemu frekuensinya. Saya iman di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi sampean tidak pernah ikrar. Sampean ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tapi perbuatannya tidak sama. Berarti sampean belum masuk kategori orang yang beriman. Oh, berat iman. Nah, kalau sekedar mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu sudah biasa karena terlatih dari kecil. Maka kalau sampean beriman, yakin di dalam hati, mengucapkan di lisan dan menjalankan dengan perbuatan, nah itu baru iman. Kalau tiga-tiganya ini matching, satu frekuensinya ketemu, hidup itu enak. Menjalani hidup itu enak. Karena sampean tidak munafik, nggak perlu basa-basi, udah jalan aja. Jadi menghadapi hidup itu suwante saja. Karena tahu, maka kata guru saya, orang yang alim itu nggak gampang kagetan, nggak gampang heran. Ada ini heran, ada ini heran, ada ini kaget, ada ini sudah biasa. Karena kejadian di alam dunia itu aja, ya mutar. Apa yang dulu pernah terjadi pasti nanti terjadi lagi. Cuman dengan penyajian yang berbeda. Contohnya apa? Helikopter atau pesawat. Ya dulu sudah ada. Orang bisa terbang itu dulu banyak. Cuman sendiri. Lah sekarang terbang rombongan karena naik pesawat. Dulu itu komunikasi jarak jauh sudah biasa. Prabu Siliwangi sama siapa itu komunikasinya jarak jauh. Sekarang ada handphone, sudah nggak laku komunikasi jarak jauh. Contohnya, maka apa yang pernah terjadi dulu pasti terulang lagi, tapi dengan penyajian yang berbeda. Itu Qurannya ada, kata gurunya itu. Pokoknya kalau orang alim itu pasti nggak kagetan, karena ya sudah tahu. Iman kita harus meyakini dalam hati, mengucapkan, mengikrarkan di lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Maksudnya apa? Perbuatan itu anggota badan ini loh. Sampean yakin iman sholat, ya maka sampean gerakan badan sampean juga harus mengikuti. Cuman iya sholat itu wajib, ya cuman ngomong-ngomong gitu doang, tapi tidak pernah sholat. Lucu namanya. Gitu loh. Nah itu harus ini. Maka padahal antara keimanan dan maksiat itu tidak akan ketemu karena sama berbeda. Maka kayak apa namanya? Wala talbisul haqqo bil batil. Jadi sampean jangan suka mencampurkan antara perkara hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Nah, sekarang itu sudah mulai antara perkara dan hak dan yang batil itu dicampur jadi satu. Apa Gus contohnya? Banyak. Nanti sampai akan menemui perkara yang hak dan perkara yang batil itu kumpul jadi satu. Kumpul jadi satu. Banyak. Sampai nanti akan menyaksikan fenomena talbisul haqqo bil batil, percampuran antara yang hak dan yang batil. Contoh, tak kasih contoh. Sampean mengadakan maulid, contoh. Tapi, campur aduk, enggak dipisah. Antara laki-laki dan perempuan, itu campur jadi satu.
apalagi banyak orang ngaji di sawer. Wah sudah talbisul haqq bil batil, mencampurkan antara hak dan batil jadi satu. Nanti akan banyak lagi ya, pokoknya tambah lama tambah banyak. Padahal antara iman dan maksiat tidak akan bertemu. Semakin seseorang itu terjaga dari maksiat, semakin kuat keimanannya. Semakin orang itu tidak pernah maksiat, imannya semakin kuat.